Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala manittaba huda, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berjalan di atas petunjuknya, Bapak Ibu semua yang berbahagia. Hamidalillah wa mussallian ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa, alladhi balaghar risalah wa nasahal ummah wa addal amanah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. وقال جل جلاله في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله. Bapak Ibu semua yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu biqaulina alhamdulillah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat hingga kita dapat berkumpul di majelis yang berbahagia ini dalam rangka untuk Zoom terkait dengan program Haramain. Yang kedua, salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita semua diakui sebagai umatnya, ya, tidak hanya sekedar mengaku, dan insya Allah kelak di yaumil mahsyar kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan yang ketiga tentunya untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, wabil khusus untuk ayahanda Pak Mamat Surahmat dari Majalengka, kita doakan Allahumma anta syafi syifa ila syifauka Allah anta zatu syifa. Semoga Allah yang Maha menyembuhkan segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan dengan paripurna. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Sumatera sedang berduka. Saat ini ada puluhan saudara-saudara kita meninggal dunia, ada ratusan ribu yang kemudian harus mengungsi dikarenakan banjir bandang yang menimpa, maka kita maknai itu sebagai bentuk teguran untuk kita sebagai ahlu masyarakat sekaligus untuk para pemimpin kita. Karena kadang-kadang pemimpin kita lucu, menginginkan para anak-anak murid kita di sekolah diajarkan mencintai hutan, tapi tangan mereka menandatangani perjanjian untuk menggunduli hutan. Ya, mereka tidak lagi mengindahkan apa yang kemudian seharusnya mereka pikirkan. Tidak mungkin kayu gelondongan itu datang, ya, tercabut dengan sendirinya dan kemudian membanjiri perumahan warga. Ya, kalau kemudian tidak ada campur tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak nyata kerusakan di darat, di laut, di udara, di tengah masyarakat, bima kasabat aydin nas. Akibat ulah tangan manusia. Kalau kita Bapak Ibu, masyarakat biasa, nyolong kayu misalkan di hutan lindung, itu paling 1, 2, 10 batang saja. Ya, tapi kalau mereka, Bapak Ibu, para penguasa, dengan tanda tangan mereka, ya, mereka bisa menghabiskan tidak hanya ratusan hektar, tapi ratusan ribu hektar. Dan itu hebatnya sebuah tanda tangan yang dimiliki oleh seorang yang berkuasa. Wah, insya Allah, di saat kita semua saat ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang berkuasa atas diri kita, membawa diri kita untuk selalu beramaliyah. Beramal dengan cara yang ihsanul amal, amal yang baik, bukan aksaru amal, bukan hanya amal yang banyak. Banyak amal, tapi tidak baik, itu juga masalah. Banyak amal, tapi amal kita justru menuju kepada keburukan, itu juga masalah. Amal itu artinya perbuatan, teman-teman. Ya, Bapak Ibu semua yang berbahagia, di malam hari ini, alhamdulillah, ya, kita selalu berdoa khusus untuk seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus untuk member PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, diberikan selalu kemudahan, kesehatan, umur panjang, dan tidak hanya panjang, tapi berkah dan memberkati untuk kita semua. Kita harus berusaha agar apa yang kita lakukan selalu bermanfaat. Untuk diri kita pertama, yang kedua untuk keluarga kita, yang ketiga untuk masyarakat, lingkungan, bangsa, dan negara kita. Kita harus selalu mendoakan supaya kondisi dan situasi yang ada di tengah-tengah kita terus kondusif, tetap kondusif, dan insya Allah berkah dan memberkahi. Saudaraku fillah, rahmatullahi alaikum. Pada malam hari ini kita khusus akan membahas terkait dengan eh, bab ibadah umrah untuk kaum muslimin. Di sini saya akan tampilkan slide yang sudah biasa kita bawakan, dan semoga, ya, alhamdulillah sudah hadir juga untuk teman-teman Ibu Louis dan kawan-kawan, ya. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di Zoom malam hari ini,
dan bisa menyimak terkait dengan cabang Haramain atau kita sebut sebagai program Haramain. Betul bahwa di program Haramain ini kita membahas terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi ingat kita ada dalam satu gerbong, di mana gerbong tersebut Bapak Ibu ya, itu gerbong yang sangat berwarna. Gerbong yang insya Allah dengan sistem kita ini akan mampu memberikan berkah untuk tidak hanya kaum muslimin tapi juga untuk seluruh alam. Dan tentu kami ya sebagai kaum muslimin paham betul ya bahwa kita diciptakan itu berbeda-beda. Kita diciptakan memang tidak sama. Hanya saja dari ketidaksamaan itu insya Allah akan justru muncul pelangi yang indah dalam setiap lini kehidupan kita. Ibu Bapak yang berbahagia, di sini selalu kita sampaikan terkait dengan menuju Baitullah lebih cepat. Bagaimana cara menuju Baitullah lebih cepat? Ya, untuk apa menuju Baitullah? Ya, dalam rangka khusus untuk teman-teman kaum muslimin tentunya menjawab 3 panggilan suci lebih awal. Ibu bapak yang berbahagia, sebagai seorang hamba, di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, hendaknya kita wasyari ila maghfiratin min rabbikum. Kita berlari untuk kemudian mengejar maghfirah Allah tersebut. Panggilan yang pertama terkait dengan panggilan salat, ya, itu seperti apa yang disampaikan Kang Mandang kemarin. Itu mudah, ya, karena salat bisa kita lakukan di mana saja. Ya, kalau sudah masuk waktunya, bahkan di tengah ladang sekalipun, di pinggir jalan sekalipun kita bisa salat, ya. Karena pada intinya setiap hamparan bumi Allah adalah musola atau tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk salat, ya. Nah, untuk yang pertama, dalam hal sholat kita bisa melakukan kapan saja, di mana saja, ya, di masjid, di surau, di musola, ya, di mana saja. Tapi untuk panggilan yang kedua, itu hanya kita bisa lakukan di Haramain. Kita hanya bisa lakukan di 2 tanah suci, yakni Mekah dan Madinah. Nah, untuk panggilan yang ketiga, ini pun kita harus bersiap kapan saja, di mana saja. Ini tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah maju kalau sudah datang. Ya, di saat Allah Subhanahu wa taala sudah kangen kita, kita dipanggil untuk kemudian berangkat pulang ke hadapannya. Ibu bapak yang berbahagia, khusus untuk malam hari ini kita akan membahas terkait panggilan yang kedua, yakni panggilan untuk berangkat ke Haramain, ke Makkah, ya. Di sana ada Baitullah, kemudian ke Madinah, di sana ada makam manusia suci yang disucikan bagi kaum muslimin, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajmain. Ibu bapak yang berbahagia, ya. Kita tahu kalau yang pernah umrah ya, Bapak Ibu, yang pernah umrah di saat kita sudah selesai melakukan prosesi umrah, bagaimana kemudian kita berputar searah jarum jam. Setelah itu kemudian selesai kita salat 2 rakaat. Selesai 2 rakaat kita salat, kemudian kita akan meminum air zam-zam ya, dan membasuh bagian kepala kita. Apa doa yang kemudian kita lafalkan? Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang selalu wajib kita ulang-ulang Bapak Ibu. Yuk, mulai malam hari ini ya kita dawamkan doa satu ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ini kita ulang-ulang Bapak Ibu supaya apa? Ala kulli hal bismillah, vibrasi dalam diri kita juga menyatu dengan doa kita. Di saat vibrasi tersebut menyatu dengan doa kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ibu bapak yang berbahagia, didawamkan ya. Doa ini didawamkan. Boleh di saat kita mau minum ya, kita dawamkan agar minuman tersebut menjadi minuman yang sehat di saat masuk ke dalam tubuh kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya. Yuk sama-sama kita dawamkan. Fa insyaallah ya, dengan doa ini apapun yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi tenaga, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi nutrisi, dan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, yang tentunya di situ halal dari sisi zat maupun sifatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Yang penting berkahnya Bapak Ibu, ya. Walaupun sekali makan 3 piring, yang penting berkah, ya. Kalau saya makan cuma 1 piring itu biasanya selilitan Bapak Ibu, ya. Harus 3 piring. Pak Beni tahu tuh ya. Buat Tika ya. Tahu saya kalau makan banyak ya. Tidak bisa kalau cuma 1 piring ya.
Ya, walaupun 3 piring, tetap saya pikir saya makan beberapa butir nasi. Berapa butir, Pak? Ya cuma 3 piring saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifaan min kulli da'in. Ibu bapak yang berbahagia, di saat kita ingin dan rindu untuk berangkat ke Baitullah, yuk sama-sama. Tidak hanya doa tadi, doa-doa yang lain juga kita panjatkan. Ya, labbaik Allahumma umrah ya Allah, labbaik Allahumma umrah. Bismillah, labbaik Allahumma umrah. Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah dengan cara berumrah. Bapak Ibu semua yang berbahagia, rindu dan kerinduan yang sangat mendalam bagi setiap Muslim siapapun dia, preman sekalipun, kalau dia Muslim, ya, kemudian tersentuh hatinya, diketuk hatinya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sangat rindu untuk bisa bersama keliling di Baitullah. Ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian di saat kita muter ya Bapak Ibu dari Rukun Yamani sampai kemudian kita berada di depan Hajar Aswad, kita biasanya membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa itu yang kemudian terus kita ulang-ulang ya. Karena Bapak Ibu yang pernah ke Baitullah itu macetnya luar biasa. Syafa ya di situ ya. Itu macet luar biasa ya, di mana di saat kita sampai kemudian di depan apa namanya Hajar Aswad ya, kalau yang nggak mampu untuk nyentuh, nggak mampu untuk nyium, di situ cukup kita lambaikan tangan saja ya, bukan berarti kita mencium dan menghambakan diri kepada batu itu bukan, tapi karena itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Labbaik Allahumma labbaik. Labai, labai. Kalau nggak ada sebenarnya, Ibu bapak yang berbahagia, yang pertama harus kita ketahui dan fahami adalah niat. Niat itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Niat itu penting, tapi kemudian mulai langkah Anda di langkah pertama itu juga tidak kalah penting. Kita niat untuk sholat Isya misalkan. Maka begitu niat untuk sholat Isya, segera berangkat untuk mengambil air wudhu, selesai wudhu, kemudian ya kita lakukan sholat Isya. Harus ada aksi yang kemudian mengiringi niat kita. Kalau hanya niat saja tapi tidak ada aksi, itu namanya pembodohan terhadap diri kita sendiri. Dikatakan innamal a'malu binniyah, ya, bahwa segala sesuatu diawali dari niatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, melihat apapun yang dilakukan itu niatnya Bapak Ibu. Ya. Nah, niat kita untuk bisa berangkat ke Baitullah dalam rangka apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk kemudian kita meyakini bahwa kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berangkat untuk ibadah umrah, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di saat siapa saja yang sudah mengazamkan niat, membulatkan tekad, maka bertakwa kepada Allah, ya. Mulai langkah pertama Anda, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal, Bapak Ibu. Yang perlu diingat adalah fahami dahulu hukum syaraknya. Ya, kaum muslimin itu di saat melakukan atau tidak melakukan itu harus sesuai dengan hukum syarak. Dalam hukum syarak kita punya yang dinamakan dengan ahkamul khamsah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Seluruh aktivitas manusia itu hanya terpusat di 5 hukum ini, Bapak Ibu. Yang disebut ahkamul khamsah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Maka di sini dikatakan terkait dengan masalah kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, Allah menyatakan dengan begitu jelas bahwa walillahi 'alan nas hajjul bait. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana.
ya. Di situ istitoah itu Bapak Ibu ya terkait dengan keamanan dalam negeri, keamanan di perjalanan, keamanan di Mekah dan Madinah. Ya. Kalau seandainya salah satu hal dari tiga aspek ini tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban itu. Contoh kita mau berangkat haji, tapi Indonesia sedang terjadi chaos, ya, huru hara malapetaka di mana-mana, maka gugur kewajibannya, Bapak Ibu. Atau kita mau berangkat haji, tapi ternyata kemudian di Madinah dan Mekah sedang terjadi huru hara, maka gugur kewajiban di tahun itu. Ya, maka istitoah itu selalu kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pertanyaannya sampai sekarang kita belum berangkat haji atau belum berangkat umroh, mampu atau tidak kita? Jangan-jangan karena kita tidak mau saja hingga kita tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ wajib kalau ada yang sangat rindu ke Baitullah, sangat ingin bisa berangkat dan kemudian mencium Hajar Aswad, tapi ternyata Bapak Ibu nggak mampu, jangan paksa-paksain ngutang. Maka saya sampaikan ya terkait dengan masalah dana talangan ya, saya pribadi ya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para masyayikh ya oleh para guru-guru kami bahwa dana talangan tersebut berarti belum masuk ke dalam istitoah, belum masuk dalam orang yang mampu untuk bisa melaksanakan. Jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Ibu bapak yang berbahagia, ada beberapa cara untuk berangkat umroh. Ya, ada nabung, ada jadi marketing umroh, ada dapat panggilan. Ya, banyak tuh teman-teman yang pada menghafal Quran diberikan hadiah. Kemarin Ustaz Abdus Somad ya memberikan hadiah 4 paket umroh ya untuk hifzul Quran, untuk hafiz Quran yang mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz dalam waktu yang sangat singkat ya. Itu cuma sekitar 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan selesai menghafal Quran 30 juz ya. Masya Allah ya. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu semua yang berbahagia. Nah, kemudian yang keempat amalin surat ya. Amalkan doa-doa tadi. Untuk apa? Untuk memberikan vibrasi kepada diri kita. Untuk kemudian memberikan vibrasi kepada alam semesta. Untuk kemudian menyampaikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian banyak dalam Al-Qur'an itu ada surah-surah yang sering kita baca. Jangan cuma kita tahu bahwa dalam Al-Quran adanya surat Yasin saja. Ya, di situ ada Al-Baqarah, An-Nisa, ada Yasin, ada At-Taubah dan seterusnya. Ya, kita bisa baca Bapak Ibu. Silakan. Ya, yang kelima Haramain, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Nah, yang kelima inilah yang kemudian kita bahas di malam hari ini. Ada 4 menu cabang Haramain, Bapak Ibu. Ada 4 menu di program Haramain. Menu yang pertama, ini Anda berangkat dengan tabungan Anda sendiri, Bapak Ibu. Ya, Anda berangkat dengan tabungan Anda sendiri. Bagaimana caranya, Pak? Ya, jika Anda mengikuti menu yang pertama, ya, yang pertama, Bapak Ibu, transfer Rp50.000 ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kemudian, download aplikasi Air di Play Store. Oke. Yang kedua, setelah download aplikasi di Play Store, Anda nabung. Ternyata di tabungan sudah ada uang 5 juta, Bapak Ibu. Terus kemudian Anda dapat rezeki nomplok. Ya, dapat rezeki diberi anak mungkin atau diberi bos Anda misalkan. Pak, itu sudah ada 5 juta, saya nak berangkat. Silahkan. Anda berangkat. Kami akan arahkan ke Tour and Travel yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan pasti Tour and Travel tersebut adalah Tour and Travel yang sudah terpercaya. Ya, kami pasti sudah verifikasi lebih dahulu. Untuk apa? Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Bapak Ibu. Pak, ini di tabungan saya sudah ada 2 juta, Pak. Terus saya mau ambil buat rumah, nggak bisa, Bapak Ibu. Saya ambil buat beli lemari, Pak, nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, saya ambil mau untuk kebutuhan sekolah, nggak boleh, Bapak Ibu. Tapi kalau saya ambil untuk berangkat umroh karena saya punya tambahan, bisa nggak? Boleh, Bapak Ibu. Silakan, ya, silakan. Kita betul-betul membuat program ini ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat kembali ke titik nol, memahami bahwa illa liya'budun. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Aku. Ya, Pak, nyembah Allah itu kan nggak perlu ke Mekah dan Madinah, betul Bapak Ibu. Tapi salah satu ya tonggak sejarah kaum muslimin berasal dari sana. Maka kita bisa ke Baitullah, di mana Baitullah di situ ada makam Ibrahim, ya, di mana di Baitullah di situ banyak terdapat tempat-tempat bersejarah kaum muslimin. Kemudian kita bisa ke Madinah. Di sana ya terdapat makam manusia mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Anda merasa cukup, Bapak Ibu, uang tabungannya, ya merasa cukup itu berarti Anda yang menentukan.
ada 5 juta terus ada tambahnya, alhamdulillah berangkat, ya. Anda berangkat umroh, ya. Ketika tabungan sudah cukup, Anda berangkat umroh. Ini menu yang pertama. Kemudian untuk menu yang kedua, Bapak Ibu, namanya tasyirah air, tabungan murni umroh plus air. Bagaimana Pak caranya Pak? Nah ini kita lihat, Bapak Ibu, ya. Saya akan lanjutkan. Jika Anda mengikuti menu yang kedua, ya, ini di sini kita lihat transfer 1 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kemudian download aplikasi air. Ya, Pak, uang 1 juta ini sudah termasuk uang tabungan belum? Uang tabungan ini adalah uang pendaftaran Anda dalam rangka untuk nabung di aplikasi air. Kok sampai 1 juta, Pak? Iya, karena di sini satu, ya, ada sesuatu yang diberikan kepada Anda. Apa itu? Yang pertama tidak ada biaya admin. Yang kedua uang Anda terjaga aman. Yang ketiga Anda memiliki asisten pribadi. Yang keempat Anda bisa cek dan pantau setiap saat keuangan Anda. Yang selanjutnya yang kelima Anda mendapatkan uang kurban 1,5 juta rupiah. Yang keenam Anda diberikan manfaat jaminan uang pendaftaran untuk peserta maksimal usia 63 tahun sebesar 20 juta rupiah. Nah, Pak, kalau gitu mau nabung sendiri saya, Pak. Ya silahkan. Ini hanya sarana. Ini bentuknya penawaran. Ya. Nah, kemudian setelah uang tabungan Anda cukup, Bapak Ibu, Anda berangkat umroh. Oke, setelah Anda berangkat umroh, sepulang umroh Anda akan dapat bantuan untuk kurban senilai 1,5 juta rupiah, ya, dari program Haromain tersebut. Oke, ingat, di sini berarti Anda akan mendapatkan uang untuk bantuan kurban senilai 1,5 juta rupiah setelah Anda pulang umroh. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Anda diberikan manfaat jaminan uang pendaftaran. Bapak Ibu kalau nabung sendiri, misalkan nabung di celengan, misalkan, ya, begitu Bapak Ibu meninggal, baru nabung 50.000 meninggal, ya sudah selesai, ya cuma dapat 50.000. Ya. Tapi kalau ikut program ini, Bapak Ibu baru nabung, ya, satu kali, bayar 1 juta, setelah bayar 1 juta, Bapak Ibu belum sempat nabung. Bapak Ibu belum sempat nabung, lo kok meninggal, maka ahli warisnya dapat 20 juta rupiah dari sistem kita. Ya, dan itu garansi dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Menu selanjutnya, untuk menu ketiga, Bapak Ibu, tasyirah wa ta'awun. Ya. Nah, di sini kita memahami bahwa kekuatan tidak hanya untuk kaum muslimin. Kekuatan pertama yang diberikan oleh founding father kita, para pendiri bangsa Indonesia, itu terletak di gotong royong, Bapak Ibu. Hanya saja gotong royong yang selama ini kita kenal itu tidak disistemkan. Itu problemnya. Gotong royong tidak disistemkan hingga tidak memiliki kekuatan yang apa namanya dahsyat. Coba kalau gotong royong disistemkan, ya, itu akan memberikan apa namanya sesuatu yang luar biasa. Lidi, Bapak Ibu, itu kalau cuma satu sampai patahin mudah. Kalau cuma 2, 3, 4, 5 mudah. Tapi kalau sudah ada 200, 300 lidi dan diikat dengan sistem, diikat dengan tali, tali itu sistem itu sendiri. Jangan kok sampai mau patahin Bapak Ibu. Sampean bontang-banting itu tidak mungkin patah dia. Kenapa? Karena ada sistemnya, karena ada ikatannya. Gitu ya. Jadi penting gotong royong, ya. Di sini teman-teman, kita lihat kekuatan gotong royong, ya. Anda hanya diminta satu, ya, transfer 1 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Mirip seperti menu kedua tadi. Oke, bedanya di sini, ya, setelah transfer 1 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kemudian Anda download aplikasi air. Selesai, ya, Anda diwajibkan untuk syiar, Bapak Ibu. Ya, Anda diwajibkan untuk syiar. Syiar buat apa, Pak? Untuk mengajak orang umroh. Yuk kita umroh bareng yuk. Ya. Dan Anda hanya memiliki kewajiban syiar ketiga orang saja, Bapak Ibu. Sekali seumur hidup. Dan 3 orang tersebut memiliki kewajiban yang sama. Ya. Bukankah kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi dai, untuk menjadi penyeru, untuk menjadi hamilud dakwah, untuk menyeru kepada kebenaran, untuk menyeru di dalam agama Allah ini, Bapak Ibu. Dan kita hanya diperintahkan untuk menyerukan,
menginformasikan, ya, memberikan informasi, tidak lebih. Bahwa kemudian nanti orang-orang itu bergabung atau tidak, ya, itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Ya, setelah Anda transfer 1 juta rupiah, Anda download aplikasi Air, kemudian Anda sudah syiar ke 3 orang dan 3 orang itu masuk, Bapak Ibu, kita lihat, ya, SHAP akan disusun rapi oleh sistem. Kita tidak usah pusing mikirin sistemnya. Tapi kalau mau tahu sistemnya seperti apa, boleh enggak, Pak? Boleh. Boleh, ya. Ikut kelas selanjutnya. Gitu ya. Karena kata Nabi SAW jelas, Bapak Ibu. Man arada dunya fa'alaiha bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, kejar itu dengan ilmu. Faman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan-kenikmatan akhirat, ambil itu dengan ilmu. Faman aradahuma. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa'alaihi bil ilmi. Ya, wajib diambil dengan ilmu. Ya, artinya di situ belajar. Ya, supaya kita bisa umroh berkali-kali, belajar, Bapak Ibu. Ada ilmunya. Selama ini kita umroh sekali saja, ngumpulin duitnya itu bisa 10 tahun. Tapi dengan sistem ini, teman-teman, kita bisa umroh 3 tahun sekali. Hanya dengan membayar 1 juta rupiah. Betul, setiap tahun. Dan teman-teman, kalau sudah memahami sistem ini, bahkan bisa jadi hanya sekali bayarnya. Kenapa? Ikut kelas. Oke. Setelah 11 saf penuh, maka Anda berangkat umroh. Ya. Setelah Anda berangkat umroh, tahun berikutnya Anda kembali berangkat umroh. Loh kok bisa, Pak? Ikut kelas. Terus apa yang didapatkan? Setelah Anda pulang umroh, Anda akan mendapatkan bantuan untuk kurban senilai 1,5 juta rupiah. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu, Anda juga di cover. Ya. Di cover dengan apa? Dengan jaminan uang pendaftaran. Berapa nilainya, Pak? 20 juta rupiah. Peserta maksimal 63 tahun. Pak, berarti kalau saya daftar usia saya 65 tahun di cover enggak? Enggak. Udah enggak di cover, Bapak Ibu, ya. Usianya 63 tahun, ya. Terakhir, kita lihat bagaimana sistem gotong royong ini diberlakukan, ya. Kita lihat Bapak Ibu satu, ya. Kemudian mereka akan mendakwahkan, akan mensyiarkan kepada tiga, tiga kepada sembilan, sembilan ke 27, 27, 81, dan Bapak Ibu nggak usah pusing ngurusin antrian ini, biar diurus sama sistem, ya. Selesai 11 saf, ya, Bapak Ibu umroh. Selesai 11 saf, Bapak Ibu umroh. Oke, ini paket yang ketiga. Sekarang kita masuk ke paket spesial. Ini paket yang spesial, Bapak Ibu. Maka kita sebut sebagai tasyirah mumtaz, ya. Mumtaz itu istimewa, sempurna, ya. Di sini Bapak Ibu semua yang berbahagia sama, ya, mekanismenya sama, hanya di sini bedanya apa? Uang kurbannya yang beda. Uang kurbannya yang beda, ya. Bagaimana cara masuknya, Pak? Pertama, Anda transfer 2,5 juta rupiah ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Setelah itu silakan download 2 aplikasi, ya, Ombak dan Air, Bapak Ibu, ya. Setelah itu Anda syiar ke 3 orang. Selesai ada 3 orang masuk, Anda akan mendapatkan antrian. Untuk apa? Untuk bisa berangkat umrah. Setelah itu syaf akan disusun rapi oleh sistem kita sampai 5 syaf, ya, maka Anda berangkat umroh. Setelah Anda berangkat umroh, Bapak Ibu, ya, itu 3 tahun berikutnya Anda kembali lagi umroh. Dari mana uangnya? Ikut kelasnya, ya, ikut kelasnya supaya ngerti. Wah, memangnya KLPI gudang duit? KLPI bukan gudang duit, Bapak Ibu, tapi KLPI punya sistem untuk memberangkatkan kita ke tanah suci dengan lebih murah, mudah, dan digaransi aman dan nyaman. Kenapa? Ya, karena KLPI, ya, sudah bekerja sama dengan Tour and Travel, mendapatkan support dari Tour and Travel yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Oke, Pak, 2.500.000 itu masuk ke KLPI, betul. Dibayar setiap tahun. Di saat kita bayar, Anda diberikan manfaat jaminan uang pendaftaran untuk peserta maksimal usia 63 tahun. Berapa, Pak? 20 juta rupiah. Ya. Anda memiliki 2 tiket umroh, Bapak Ibu. Yang pertama dari aplikasi Air dan pertama dari aplikasi Ombak. Piye ceritanya, Pak? Uang 2,5 juta kok dapat 2 paket umroh?
ikut kelas, boleh tanya, boleh ngobrol, gali ke para promotor kita. Ya. Nah, di sini setelah Anda pulang, Anda akan mendapatkan paket kurban senilai 5 juta rupiah per tahun. Ingat, di menu keempat ini ya, ini kita akan mendapatkan uang kurban senilai 5 juta rupiah per tahun, Bapak Ibu. Dari mana uangnya? Ikut kelas. Kami dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dan program Haromain ini berani disampaikan di Zoom, berani disampaikan ke tengah-tengah masyarakat, berarti secara sistem ini sudah kokoh, Bapak Ibu. Kita tidak sedang bermain-main. Kita yakin sekali, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kami yakin sekali apa yang kami ucapkan melalui lisan kami malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin sekali apa yang kemudian kami tuliskan di layar PPT ini itu pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi asar, menjadi apa yang akan kami tinggalkan dan akan kami pertanggungjawabkan tidak hanya di mata hukum negara, tapi lebih daripada itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami akan pertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan ini, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Artinya, sebengal-bengalnya kami, Bapak Ibu, sebandel-bandelnya kami, ya, kami masih ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebandel-bandelnya kami masih ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Artinya apa? Di saat ini sudah kami sampaikan, berarti kami bertanggung jawab dunia dan akhirat untuk mempertanggungjawabkannya. Saya kebetulan di program Haromain ini menjadi pembina, penasihat, dan Kang Nandang Gosim, beliau adalah PIC, penanggung jawab. Besar tanggung jawab kami menyampaikan hal ini kepada seluruh kaum muslimin. Besar tanggung jawab kami karena kami tidak hanya akan bertanggung jawab di hadapan manusia, tapi juga kami pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan kurang kerjaan. Ini bukan berarti KLP gudang duit, bukan. Ini adalah sarana yang kami persembahkan sebagai bentuk keinginan kami untuk mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada untuk bisa berangkat ke Baitullah, untuk bisa mencium Hajar Aswad, untuk bisa melambaikan tangan, mengucap salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa mengikuti sejarah kaum muslimin, bagaimana dulu Islam itu asing dan hingga saat ini alhamdulillah biaunillah wa taufiqihi Islam menjadi salah satu agama yang cukup besar di penjuru dunia. Ibu bapak yang berbahagia, sistem antrian gotong royong menu keempat kita bisa lihat di sini dan kita bisa saksikan bapak ibu. Kalau tadi kita bicara terkait dengan menu ketiga itu sampai di 11 saf itu baru ada satu orang yang berangkat. Tapi kalau kita gabungkan di menu keempat ini, teman-teman, Masya Allah, ya, sampai kemudian sub ke-11 yang sudah berangkat 243 orang. Dan kita tidak berbicara bisnis di sini, ini orang-orang yang berangkat, mereka akan melimpahkan uang yang sangat melimpah untuk membantu orang-orang yang ada di bawah. Di saat mereka naik ke atas, mereka dibantu oleh orang-orang yang di bawah. Begitu mereka sudah sampai di atas, mereka berangkat umroh, pulang dari umroh, panjenengan akan memberangkatkan orang-orang yang di bawah. Dengan apa? Dengan uang Anda. Dari mana uangnya? Ikut kelas berikutnya. Ya, ikut kelas berikutnya. Jangan kemudian kita itu jadi orang yang sok tahu. Jangan sok pinter. Jangan sok ngerti. Ikut dulu, pahami dulu, setelah itu baru kita ngomong. Ya, karena otak di atas. Ya, di bawah otak itu ada mata, ada telinga, ada lisan yang kemudian dengannya kita berbicara. Maka pikirkan dulu, serap dulu, jadilah spon. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kebaikan.
Semua dikerjakan oleh sistem aplikasi air, Bapak Ibu. Jadi kita nggak pusing lagi, nggak bingung, pie, nggak usah ngomong pie. Semua dikerjakan oleh sistem. Kita hanya berkontribusi di setiap antrian sistem tersebut. Ya. Nah, catatan penting teman-teman, untuk saldo yang ada pada program Haramain tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain, dikhususkan untuk program umroh. Pak, saya ikut menu keempat. Terus saya lihat di dalam akun saya sudah ada uangnya, Pak. Ada berapa uangnya? Saya lihat sudah ada uangnya itu 6 juta, Pak. Lah terus, saya alhamdulillah ini dapat rezeki tambahan, Pak. Saya boleh ambil nggak untuk berangkat umroh? Boleh. Boleh, Bapak Ibu. Ya, diambil dari sistem untuk berangkat umroh. Ya, tapi kalau diambil dari sistem untuk bangun rumah, untuk beli kursi, untuk biaya kawinan, untuk biaya sunatan, enggak boleh. Ya, ini kita sepakati dulu di bab program umroh ini kita hanya bicara terkait dengan umroh. Kenapa sih Pak kok bicaranya terkait hanya dengan umroh? Bapak Ibu semua yang berbahagia, yakinlah, di saat kita nak berangkat umroh, kita tuh kan siap-siap. Ada pra dan pasca. Pra umroh, orang itu akan mempersiapkan dirinya. Dia bisa puasa Senin Kamis, dia bisa kita arahkan untuk puasa Daud, ya. Ada banyak hal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Harapannya pada waktu mau berangkat umroh, yang bersangkutan sudah menyiapkan jiwa raganya, karena kita siap mati, Bapak Ibu. Loh, kita berangkat ke sana itu kan naik pesawat cukup ya 8 sampai 9 jam gitu. Lah kalau terjadi apa-apa di sana, terjadi apa-apa di pesawat, ya banyak saudara-saudara kita yang kemudian meninggal pada waktu melaksanakan ibadah di sana. Artinya apa? Di saat kita mau berangkat, kita persiapkan diri, minta maaf ke keluarga, minta maaf ke orang tua, minta maaf ke anak-anak, minta maaf ke tetangga kiri kanan depan belakang kita. Karena apa? Belum tentu kita bisa pulang. Meninggal kita di sana, alhamdulillah. Itu yang kemudian kita rindukan. Bisa meninggal dan kemudian dimakamkan di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Kalau toh misalkan kita sudah banyak berdoa di sana, setelah kita banyak berdoa di sana, Bapak Ibu pulang ke sini, nah itu adalah ujian. Ujiannya bukan pada waktu kita umrah. Ujiannya pada waktu kita justru sudah pulang umrah. Karena pada waktu kita umrah, kita sedang berkumpul dengan orang-orang yang ibadah. Kita sedang berkumpul bersama orang-orang yang melaksanakan ibadah. Maka pasti soleh-soleh Bapak Ibu. Pulang dari umrah, apakah kita masih tetap sesoleh itu? Wallahu a'lam bishawab. Maka di situ akan kami berikan ya kajian-kajian khusus mengingatkan apa doa-doa yang telah engkau ucapkan ya di multazam ya. Apa doa-doa yang telah engkau ikrarkan di raudhah? Apa doa-doa yang telah engkau panjatkan pada waktu engkau lari dari Syafa ke Marwa dan seterusnya Bapak Ibu. Itu yang akan kita gali. Fa insya Allah kelompok bimbingan Umrah di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia itu akan betul-betul menjadi satu kelompok yang bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu paham, kemudian Bapak Ibu gabung, yang pertama harus dilakukan adalah transfer ke PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Setelah transfer, ya, kemudian bukti transfernya kirim ke admin. Admin akan verifikasi. Setelah itu Bapak Ibu akan dikirim formulir umroh. Ya, Bapak Ibu isi itu, diisi ya nama, alamat, ya, kemudian nama lengkap, ahli waris dan seterusnya. Setelah itu kirim lagi ke admin. Ya, admin akan mencatat. Oh, tanggal sekian, jam sekian si ini masuk. Ya, dan itu sudah dilakukan by system. Bapak Ibu bisa menghubungi customer service PT Kreasi 5 Pilar Indonesia atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi langsung ke PIC Umrah ya, yakni Kang Nandang Kosim ya. Nah, ini teknis keberangkatan Bapak Ibu untuk eh, jamaah umrah kita di program Haramain ya. Untuk keberangkatan melalui tour and travel yang ditunjuk oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, target tabungan disesuaikan dengan biaya keberangkatan pada waktu Anda nak berangkat. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita di sini hanya bicara umroh.
Kalau Anda misalkan di dalam sistem sudah ada uangnya, 5 juta kah, 10 juta kah, 4 juta kah, 15 juta kah, Anda punya tambahan, Anda bisa berangkat. Ya, meliputi estimasi semua hal ihwal terkait dengan umroh, dalam hal ini tergantung pada jenis umroh yang dipilih dan waktu keberangkatan. Saat ini ya, yang sudah mendapatkan izin resmi dari Sohibul Umrah, beliau Pak Haji Maman, yang kebetulan memiliki tour and travel Aliston Buana Wisata, maka ini berani kami pajang untuk eh, Zoom kita, ya. Dan insya Allah akan nyusul nanti ada Al dan Lantabur, ya orangnya lagi umrah Bapak Ibu, jadi belum bisa ditemui sama Kang Nandang. Tapi insya Allah beliau juga berkenan untuk mensupport kita, dan insya Allah saya pribadi di Cirebon sedang terus berupaya untuk menjalin komunikasi dengan tour and travel yang ada di wilayah Ciayu Majakuning, ya Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu. Supaya apa? Kita punya sistem, ya. Ibaratnya kita itu punya kolam, ya. Di kolam itu ada ikan, Bapak Ibu. Ya, kita beri makan ikan-ikan itu, setelah ikan-ikan itu gemuk, ya, kemudian kita ambil, kita serahkan ke kokinya. Sama, di sini kita punya sistem. Sistem kita akan memberikan ongkos untuk biaya keberangkatan jamaah umroh. Setelah berangkat, ya, untuk saat ini tidak kita yang langsung urus, akan diurus oleh tour and travel yang sudah malang melintang di dunia perumrohan dan perhajian. Oke, nah ini adalah kita punya Zoom Bapak Ibu, ya. Jadi insya Allah pukul 19.30 kita selalu laksanakan Zoom ini. Silakan ajak saudara-saudara kita, para tetangga kita yang ingin dan memiliki kerinduan yang sama untuk bisa berangkat ke Baitullah, ya. Pahami baik-baik Bapak Ibu secara detail. Jika belum paham, tanyakan. Kalau belum mengerti, gali informasi lebih dalam. Cepat ngerti, ala kulli hal bismillah. Kita mengucap la haula wa la quwwata illa billah. Cepat ngerti, semakin cepat Anda berangkat umrah. Bapak Ibu semua yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program Haramain. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Tafadhol silakan ditanyakan. Matur nuwun. Silakan. Oh, ini ada Pak Bos. Pak Bos ini siapa ya? Hebat jenengnya Pak Bos sih. Monggo, Pak Bos kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak tanya, nggak Ya, tanya. Aku nggak tanya. suaranya siapa Aku tadi? nggak tanya. Aku nggak tanya, bos. Oh, nggih, siap, Barokah. Pak Mamat mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan sistem kita, Bapak Ibu. Mas Agus Purwanto, ya. Jadi teman-teman, karena di sini teman-teman member-member baru semua ya, kita sampaikan bahwa sistem yang kita buat ini Bapak Ibu dalam rangka satu untuk memudahkan kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada yang percaya dengan sistem kita agar bisa berangkat umroh lebih mudah. Yang pertama. Yang kedua, untuk menarik ya gerbong PT Kreasi Lima Pilar Indonesia yang sudah terdahulu kita resmikan. Di tanggal 1 November 2023 kita resmikan aplikasi Air ya. Dan saat ini Bapak Ibu untuk pertumbuhan member-member kita di cabang-cabang tersebut ya, ini masih ada terjadi perlambatan. Maka insya Allah Bismillah dengan adanya cabang Haromain atau program Haromain ya, karena beda Bapak Ibu, cabang Haromain dengan program Haromain itu beda. Bedanya di mana Pak? Cabang Haromain berbicara cabang ke-15. Namanya Haromain. Sedangkan program Haromain adalah program untuk keberangkatan kaum muslimin dan muslimat dalam rangka untuk umroh. Ya. Jadi kalau kita bicara cabang, berarti cabang ke-15. Tapi kalau kita bicara program, berarti program Haromain mencakup seluruh cabang di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, cukup jelas ya? Alhamdulillah. Ya, Pak Mamat silakan kalau mau bertanya.
Menyimak saja dulu Pak Ustadz. Barokah, Ketinggalan nih. alhamdulillah. Semoga Ayahanda Pak Mamat segera sehat dan Kang Mamat bisa main ke kantor ya. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Barokah, Ustadz alhamdulillah. semuanya. Amin. Amin. Insya Allah. Baik teman-teman Amin. semuanya, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Tentunya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Saya boleh tanya, Pak? Oh silakan Saya boleh. boleh tanya? Silakan. Tadinya saya tunggu dulu, kali ada yang mau bertanya yang lain gitu. Saya cuma Silakan. mau tanya, ini di semua sistem 1 sampai 4, umur terbatas sampai 63 maksimal. Ya, betul untuk mendapatkan UPP-nya, Bu. Untuk Gimana? mendapatkan uang apa namanya itu garansi pendaftaran itu usianya maksimal Iya. 63 tahun. Oh gitu ya. Di atas itu nggak bisa ikut gitu pokoknya. Oke. Boleh ikut programnya, hanya tidak mendapatkan uang jaminan pendaftarannya, Ibu. Yang 20 Iya, juta itu. yang 20 juta. Ya, Betul. oke. Artinya ikut-ikut saja boleh ya, tapi tidak mendapatkan uang jaminan pendaftaran senilai 20 juta rupiah kalau sampai kemudian terjadi meninggal. Terjadi, ya. Betul. Oke. Siap. Terima kasih. Barakallah, terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kehadiran di malam hari ini. Silakan informasikan kepada saudara-saudara kita terkait dengan sarana yang saat ini sudah kita miliki. Insya Allah bersama kita pasti bisa untuk merengkuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, sehat selalu dan salam lima pilar. Salam Assalamualaikum 5 warahmatullahi pilar. wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.